belajar dari seorang yang udah Ronin. Halo, selamat malam semua bagi yang udah lama nggak ketemu ya. Kita akan belajar dari seorang Ronin. Jadi kalau Ronin di AFC itu pairingnya udah ada 500 kiri, 500 paket di kiri dan kanan, dan bonusnya udah pasti 80 jutaan sebulan. Dan yang paling bikin menarik adalah yang bersangkutan sudah usia 71 tahun. Luar biasa ya. 71 tahun dan achieve Ronin, di mana mungkin saya nggak banyak ketemu orang yang di AFC lumayan sih, ada yang Torreda 78 tahun sama 82 tahun. Ada tuh Torreda. Tapi di sini ada seorang Pak Jimmy yang sangat inspirasi banget. Nah, Home Talk ini sebenarnya bagian dari training juga. Suaranya kecil ya? Suaranya kecil apa besar? Kayaknya internet deh kalau suaranya kecil. Besar ya. Udah pasti masalahnya sama internet Anda. Nah, teman-teman yang suaranya kecil atau putus-putus, Anda lihat di kanan layar Anda ada tulisan live on Facebook, klik masuk nonton di Facebook aja, karena mungkin internetnya nggak kuat. Oke, dan jangan lupa teman-teman, selalu saya mau ingetin, Zoom ini kamera Anda nyala. Anda harus hati-hati. Kemarin ada yang telanjang bulat. Jangan ya, kasihan ya. Jadi Zoom ini kameranya nyala, Anda harus hati-hati. Bagi Anda yang mau pakai ganti baju atau mau menyentuh organ-organ tertentu, harus hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya Zoom ini kameranya nyala. Anda bisa matiin kalau Anda nggak mau, tapi kalau Anda nyalain nanti dapat hadiah deh. Oke teman-teman. Nah, Om Jim udah ada belum ya, Om Jimmy ya? Halo Niko. Nah, ini udah artisnya udah datang. Ini saya jujur manggil kenapa Om Jimmy? Saya terinspirasi sama dia sih jujur. Saya di Semarang ketemu beliau semangat banget. Dia kumpulin anak-anak muda, dia punya visi misi sendiri. Saya ketemu cukup dekat, saya ketemu Om Jim kurang lebih udah hampir setahun kurang lebih. Saya benar-benar nggak pernah ketemu orang sosok yang seperti dia. Dan bagi saya, Home Talk ini adalah training. Kenapa? Karena training yang paling baik yaitu kita belajar dari pengalaman. Betul ya teman-teman ya? Nah, masalahnya sekarang pengalaman ini yang tiap orang beda rasanya, dan dia akan kasih bagaimana how to solve problemnya gitu. Jadi langsung dari dia. Oke teman-teman, tanpa buang waktu, saya akan mulai Home Talk kita hari ini, hari Senin jam 7 malam oleh Om Jim. Saya panggilnya Om Jim karena kita di AFC semuanya family. Kalau saya udah cukup akrab, biasanya saya udah manggil begitu. Kalau saya manggil masih Pak Bu, jadi kita belum akrab. Nggak gitu ya. Oke Om Jim, boleh nggak sih kenalin diri Om Jim, nama lengkap, usia, terus mungkin sibuk apa gitu sebelum AFC ya, boleh nggak Om? Om cerita nama, usia, dan latar belakang Om lah. Sampai itu dulu ke kita-kita semua, karena pasti sekarang kita lagi going 420 terus, Zoom maksimum 500, kalau full ada link live on Facebook di monitor sebelah kiri Anda, klik, nonton di Facebook, kasih tahu donen-donen Anda yang nggak sempat masuk Zoom. Oke Om Jim, boleh nggak sih kenalin diri, usia, dan latar belakang Om Jimmy? Nah, bagi mungkin buat teman-teman yang belum kenal sebagian besar sama Om Jimmy. Oke, Niko, thank you. Shalom untuk teman-teman semua. Saya kebagian rezeki apa ini kebagian apa saya nggak tahu. Tapi Niko begitu minta dengan saya, Om Jim tolong isi antara untuk bisa memberikan satu inspirasi. Nama saya Jimmy Susilo. Saya tinggal di Semarang. Anak saya 2. Istri saya yang pertama sudah meninggal. Saya bergerak sebelum di AFC ini, saya bergerak di bidang properti, kuliner, dan usia saya sekarang ini 71 tahun. Sebetulnya waktu saya gabung itu usia saya di 70 tahun, yang saya bikin satu party di Semarang karena di restoran saya sendiri. Saya nggak menduga sama sekali saya bisa bergabung di AFC. Semua itu karena sahabat saya yang sekarang menjadi upline saya,
dan yang saya percayai dia, yaitu Pak Edi, itu upline saya. Pak Edi itu dari Bali, itu teman sekolah saya waktu masih SD. Ibunya Om Edi itu adalah guru saya, mungkin saya murid yang paling nakal. Jadi kalau saya di sekolah itu paling terkenal. Kenapa saya bergabung di AFC? Karena pada waktu itu saya jemput Pak Edi aja di hotel, karena dia datang dari Bali, masa saya nggak mau makan. Dan di hotel itu, di living room-nya, dia lagi ada prospek. Seorang bapak yang isinya stroke. Dan kelihatannya bapak itu juga nggak mampu dengan satu finansial yang cukup. Jadi dia, tapi percaya dengan Pak Edi, dia bilang, Pak, kalau Anda beli ini untuk konsumsi istri Anda juga nggak usah jalanin, kalau memang nggak bisa itu juga nggak apa-apa. Karena barang ini pun kalau Bapak nggak bisa jual, itu Bapak hanya bisa makan sendiri. Nah, waktu itu dia gabung di tiga. Saya cuma tanya satu aja, barang ini di assembling di mana? Oh, Edi bilang, bukan bro, ini barang datang dari kontainer langsung ke gudangnya konsumen-konsumen kita. Oh, begitu ya? Iya, ini sampai segel semua masih original semua. Dan saya memang rada fanatik dengan barang-barang Jepang ya, karena orang Jepang itu kan dia punya komitmen sangat kuat. Ya, kalau di zaman kecil saya, kalau saya pernah dengar itu ada orang Jepang itu kalau dikasih satu kepercayaan untuk membangun sesuatu, kalau dia nggak sampai gagal, dia akan istilahnya itu dia akan harap diri. Jadi orang Jepang itu sangat komitmen. Nah, disitulah saya mulai kerja. Terus saya panggil Pak Edi itu makan. Teman saya yang 2 orang saya panggil. Saya bilang, bro ini kelihatannya Edi ini bawa barang istimewa ini dari Jepang. Cuman dia malu-malu. Nah, di situ saya langsung dengan teman saya itu dalam waktu tidak ada 1 jam. 3 orang langsung join group. Nah, saya bilang gini sama Pak Edi, manfaatnya ini apa dong buat saya? Ini manfaatnya obat ini itu sangat bagus. Karena saya melihat Anda itu makan kehidupan Anda sehari-hari itu sangat jorok. Saya itu makan itu paling suka jeroan sampai hari ini. Saya jeroan apa aja lah. Kalau saya makan babi, kalau nggak samcan saya nggak mau. Sate kambing saya mesti makan. Sate sapi saya nggak suka daging. Saya maunya jeroan semua. Wah, bagus kalau gitu, ini bagus buat kamu. Dan ini kalau kamu mau, kamu bisa jalanin produknya. Kalau kamu cari sebulan 20 juta gym, kamu pasti bisa. Karena kamu di Semarang itu banyak saudara, banyak teman, banyak segala macam. Saya malah ketawa. 20 juta uang setan, saya bilang. Lu bisa kasih gua gotiau aja untuk gua minum bir itu udah cukup. Karena saya konsumsi minum bir sampai sekarang tiap hari itu masih 5 botol. Setiap hari di rumah. Kalau di kafe, kemarin sama Pak Niko juga itu ya rada lebih lah. Karena suasananya mendukung. Kira-kira begitu Pak, pengalaman saya. Jadi kenal AFC dari Pak Edi ya, awalnya nggak sengaja juga karena lihat Pak Edi prospek, betul ya Pak Jimmy ya? Pak Edi nggak prospek Pak Niko, sebetulnya Pak Edi sudah prospek teman saya di grup, tapi saya malah bully terus, sehingga di situ tidak ada. Makanya Pak Edi itu nggak berani nawarin saya, justru saya yang melihat barang itu di meja. Dia nggak berani, karena saya bully terus, karena saya anti multi level, saya nggak mau. Karena saya pernah dagang kosmetik juga, saya pernah dagang kosmetik, agen dari Revlon. Kosmetik saya se-Jawa Tengah, saya agennya pernah, tahun 78. Dan saya nggak percaya barang multi level, apalagi suruh minum, nggak mau. Jadi di Om Jim bahwa Om Jim tuh anti multi level, dan benar nggak sih katanya Om Jim atau pertama kali join 3 bulan pertama malu untuk nawarin orang? Wah, saya terus terang malu Pak.
Tapi obat timisan saya minum. Dan langsung saya kasih cici-cici saya, karena saya di keluarga saya itu keluarga besar. Cici saya ada yang umur 84, 78, itu masih ada semua. Dan saya minum bagus, cuman saya kalau suruh nawarin, terutama sama teman-teman saya yang selevel dengan saya tuh malu. Saya pernah diomongin gini, bro, kamu udah susah tuh cari duitnya, kalau sekarang jual obat. Gue bilang, setan, gue tawarin kamu ini obat bagus, lu nggak mau beli nggak apa-apa, lu mau minum gue kasih. Tapi ini jangan ngomongin saya jual obat, dengerin malu-malu. Ya namanya orang multi level, dia bilang gitu. Orang multi level itu obatnya pasti kayak gitu. Loh, saya minum kok vitamin-vitamin saya kalau beli yang dari Australia, yang Blackmore, karena saudara saya juga banyak di Australia. Itu vakum kira-kira tanpa teman saya itu, sampai saya tuh kalau datang arisan aja nggak berani bawa produk, saya malu. Ya satu-satu demi satu saya deketin, saya ceritain, mau nggak saya kasih contoh, saya kasih buku, saya kasih apa. Itu cara saya, saya menarik. Apa yang bikin Om Jim dari malu nawarin, terus anti MLM, tiba-tiba jadi, sekarang kan udah Ronin, nggak anti MLM lagi dong? Apa titik baliknya? Apa titik baliknya orang yang Om Jim ini teman-teman punya beberapa kafe, bar di Semarang, fine dining semua yang cukup menang atas semua. Lalu beliau cerita ke saya juga, memang malu awal-awal, tapi saya sengaja nggak nanya tuh saat itu. Saya bilang, ini di home talk aja nih saya tanya. Apa titik baliknya orang yang malu, anti MLM, lalu mau jalanin MLM sepenuh hati sampai sekarang, posisi sekarang? Ya, sesudah itu saya jalan, itu memang saya ada bonus. Dan saya pikir itu cuma satu. Sebetulnya Pak Edi waktu datang ke Semarang itu bicara dengan saya. Jim, ini kalau teman-teman kita, angkatan kita di arisan aja mau jual ini, mereka kan sudah tua-tua semua. Tidak bakal tidak usah minta uang kepada anak-anak mereka. Nah, di situ kok saya tersentuh terus. Wah, benar ini. Kita di satu teman sekolah ya, pasti ada yang nggak punya, ada yang punya. Wah, betul, nak bila perlu tak punjenani wae beberapa orang kalau memang mereka mau bekerja. Saya bilang begitu. Dan itu memang terbukti. Saya ada beberapa orang teman yang saya modalin yang akhirnya dia juga bisa merasakan manfaatnya. Tapi Pak Niko, memang masuk di FC ini seperti omongan Pak Ernest. Saya nggak pernah lupa waktu itu di kapal kalau nggak salah. Anda akan berubah sesudah Anda merasakan ikut join di FC ini, itu akan keluar kasih. Itu saya nggak bisa lupa. Dan itu memang betul. Jadi misi saya itu semua orang butuh uang. Tapi sampai sekarang saya kalau melihat orang sakit, terutama teman atau siapa, saya nggak sayang, Pak. Nggak kasih cuma sasetan. Ya kalau dikasih orang minimum 1 box. Tapi Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya kasih orang 1 box. Nggak usah nunggu besok, Pak. Malamnya aja orang udah order semua jadi member saya. Itu pengalaman saya, dan saya akhirnya tekad bulat, saya bilang ini obat bagus. Kamu kalau nggak mau jalanin, paling nggak kamu minum. Tapi kalau kamu minum, kamu nggak jalanin, kamu nanti banyak alasan untuk berhenti. Karena ini mahal. Sekali minum 60.000, sehari minimum 2, 120.000. Nah kalau udah hampir 70 minum 1 apa 2 ya nggak kondang. Biarpun nggak sakit. Itu nggak akan berasa. Nanti you akan bilang, wah nggak berasa apa-apa. Atau saya tak berhenti dulu. Ya, itu karena you nggak bisa beli. Kalau menurut saya simpel aja. Nah, oke Om Jim. Nah, setelah Om jalanin, lihat bantu orang gitu,
sebenarnya kan, maaf ya Om ya, di usia 71 tahun, nggak semua orang masih punya visi atau mau bantu atau mau lakukan seperti Om Jimmy. Nah, di Om Jimmy boleh nggak sharing ke kita apa sih yang sebenarnya di belakang Om Jimmy itu yang keras ya kan? Om Jimmy ini keras loh teman-teman loh. Saya banyak ketemu dia kalau downline-nya males dia langsung ngomelin. Nah, tapi apa sih yang visi misi Om Jimmy, boleh nggak Om Jimmy sharing ke kita? Seorang Jimmy Susilo punya visi misi apa sih? Karena saya ketemu orang banyak teman-teman. Saya udah 8 tahun di dunia network, mungkin saya udah ketemu 1 juta orang, mungkin udah ada. Dan nggak semua orang punya visi. Ada anak-anak muda sekarang pun, milenial sekarang pun, ada juga yang nggak punya visi. Apalagi, nah sekarang Om Jimmy di usia 71 tahun, di mana keadaan ekonomi mapan, semuanya ada. Apa yang bikin Om tetap lakukan aktivitas ini sih? Buat apa sih Om? Maksudnya kan Om juga bisa nolong orang tanpa AFC gitu. Jadi saya itu kan gabungnya, saya ulang tahun saya tanggal 1 Juli. Saya gabungnya tanggal 3 Juli. Tapi saya mulai jalan, mulai rasakan itu mulai Agustus. Di situ saya dibilangin Edi, bro, kamu bisa naik kapal. Oh, saya barusan kerja 1,5 bulan. Betul, kamu tunggu saya ya, tak cek ya. Saya itu gaptek. Saya itu nggak bisa lihat apa-apa. Dan ternyata benar. Wah, kok luar biasa ya. Saya udah itu, pikirnya saya nggak mau pergi. Karena saya pernah naik terus itu, sebelumnya itu lebih lama dan dengan teman-teman saya. Jadi naik terus itu, ngapain ya? Tapi saya perang batin. Jimmy, kamu harus pergi. Kamu bisa bayar sendiri. Tapi hari ini kamu pergi. Kamu bakal naik panggung. Malah saya diingatkan Edi. Bawa jas gak bro? Ya bawa. Ya wes aku nanti bawa yang keren. Edi bilang, jangan. Itu kalau jasnya di AFC ada warnanya apa, ada tingkatannya. Kamu kalau bawa hitam aja. Nah, saya pergi. Saya nangis, Pak. Saya dibakar semangat saya di situ. Saya waktu mereka lihat Dr. Luigi nangis, lihat itu, wah, ini adalah saya yang harus saya di sini. Karena sebelum mundur sedikit, pada waktu saya barusan buka restoran itu, sebelum saya ulang tahun itu, kira-kira 1 bulan, saya berdoa sama Tuhan, kamu kasih aku kesibukan apa lagi? Aku rasanya di restoran ini aku sudah sangat nganggur lah. Semua itu sistem udah jalan segala macam. Nah, saya dikasih AFC ini adalah jawaban Tuhan. Saya paling sering kalau berdoa dengan Tuhan menurut aturan saya sendiri. Dan Tuhan biasanya nggak pakai lama, saya pasti. Dia bilang, Jim ini. Lah, ke kapal itu, Pak. Nah, di situ saya bilang, oh, kalau gini ceritanya, saya harus mati-matian di AFC. Karena saya orang kalau sudah komitmen, itu pasti terjadi. Saya kuat kalau komitmen. Kalau iya, kalau enggak, iya. Dan saya terharu, saya kerja 1,5 bulan, saya bisa naik kapal, saya ketemu dengan banyak orang, susahnya satu, Pak. Saya sendiri, Pak. Sampai tidur satu kamar sama orang lain. Tidak ada yang kenal. Ya, kenal itu hanya beberapa orang aja. Nah, saya di situ bilang, kalau ada kapal, mesti ada yang lain. Nah, saya kalau mau pergi lagi, mesti saya bawa anak buah saya nih ceritanya, pengikut saya. Nah, di situ saya mulai tergerak. Dan dari kapal itu, saya buktikan itu kan 10 Oktober, Bang. Ya. Saya sampai Desember, saya bisa achieve 2. Ke Eropa 1 dan ke Jepang 1. Itu saya bangganya luar biasa, Bang.
Saya itu nggak bisa ngitung, tapi saya dapat hadiah itu kan di situ dikeluarin. Mau dijual nggak apa-apa, ada COVID nggak apa-apa. Saya bilang AFC bosnya bukan orang Bogor. Dia nggak mau jerumusin leader-leader anak buah dia yang bisa membantu di perusahaan itu. Jadi saya nggak tertarik. Kalau cuma 20 box aja, saya mau bel stok di rumah saya aja. Ya. Jadi saya dapat 2, Torida itu mungkin sudah dapat 2 atau 3. Nah di situ mulai itu langsung udah nggak kebendung. Nggak kebendung. Saya kerja kayak orang gila. Kalau nggak kayak orang gila, saya 5 bulan, 6 bulan saya nggak bisa punya hasil yang sebesar itu. Jadi di sini Pak Niko, selain obat itu bagus, saya ini gila prestasi. Saya mau sesuatu pasti yang terbaik. Nggak, saya kalau kerja nggak mau asal-asalan. Jadi saya kalau iya, ya. Kalau enggak. Kira-kira gitu. Nah, oke Pak Jimmy. Waktu Pak Jimmy kan udah achieve Jepang, achieve Toreda, achieve Cruise, Dubai udah nggak usah ditanya. Pasti dalam bina jaringan, kan Pak Jimmy pasti punya jaringan luas tentunya ya. Nah, ada nggak masalah-masalah di jaringan Pak Jimmy dan bagaimana mengatasinya? Karena gini, nggak semua orang bisa mengatasi masalah dari jaringannya. Nggak semua. Karena banyak yang sebagian besar saya yang handle malah. Nah, sekarang di Pak Jimmy, cukup teman-teman tahu ya, nggak ada satupun downline Pak Jimmy yang saya urusin, jujur aja. Artinya leadernya berhasil ngurusin. Nah, Pak Jimmy, apa sih masalah-masalah di jaringan Pak Jimmy dan bagaimana Pak Jimmy mengatasinya? Gini Pak Niko, saya tanggal 12 November saya ke Bali, spesial saya mau dengerin Pak Budi Darwin. Nah, di situ saya belajar. Ternyata Pak Niko, closing itu lebih gampang. Sangat gampang. Saya nggak sombong Pak. Saya kalau 10 closing, gagal cuma 1. Karena saya punya semuanya untuk member itu nggak bakal bisa nolak saya. Itu cara saya. Karena saya pernah berpikir bahwa network marketing ini adalah produk. Dan saya selalu bekerja dan saya dari muda saya nggak pernah ikut orang. Kalau orang bilang ya saya itu punya jiwa dagang. Ya, ini saya kemas saja. Orang dagang kalau nggak untung cuma rugi. Nah di situ saya berasa saya dapat pelajaran sama Pak Budi Darwin. Saya ngobrol sama Pak Edi lagi bahwa kita kemarin ini sebetulnya rada salah nyusun karirnya. Nah sesudah saya pulang saya evaluasi semua, ternyata yang mulai masuk sampai bulan Desember itu rata-rata nggak jalan. Mereka adalah yang cuma konsumsi, terus alasan nggak beli lagi. Saya bilang sama Edi, ini sekarang member kita buang aja, so. Kita bentuk baru lagi. Apa? Edi tanya, apa kira-kira kamu yang punya di dalam pikiran kamu? Saya bilang, kita pilih 10 leader aja. Orang yang kita calonkan sebagai ujung tombak kita. Leader aja. Nah, itu sebetulnya kerja itu cukup susah. Cuman buat saya tambah susah, tambah tantangan buat saya. Saya orangnya enggak menyerah. Saya enggak sombong ya Pak Niko. Member saya kira-kira sekarang 2.500 orang. Itu yang sampai 1.500 orang itu saya kenal semua. Dan sampai sekarang saya misi WA mereka. Tapi kalau saya WA 2-3 kali saya nggak direspon, nggak dibales, saya anggap itu hilang. Karena siapa ya, saya pernah dengerin film itu buang energi. Saya cari yang baru terus, saya gali. Sampai anak saya gali sendiri, nggak mau tapi saya dapat orang lain mau. Kira-kira gitu. Jadi tadi teman-teman cara Pak Jimmy, setiap orang punya caranya ya. Tapi maksudnya benar juga bahwa ngabisin energi buat orang yang memang nggak fokus nggak komitmen jauh lebih buang waktu Anda teman-teman. Kayak Anda mau, kalau kata Dr. Luigi itu mau tegakin benang basah nggak akan bisa. Memang
Om Jimmy udah lakukan hal yang tepat bahwa mendingan kita fokus cari yang baru lagi dibanding kita bertahan sama yang lama, susuin, netein juga nggak bisa juga, itu akan buang jauh lebih energi. Nah, Om Jimmy, di bawah Om Jimmy ada 2.500 orang kan, dan Om Jimmy katanya 1.500 kenal dengan baik. Nah, pasti teman-teman nanya dong di sini, Pak Jimmy tuh lakukan apa sih sampai cerita ke 10 kali paling satu doang yang gagal. Apa sih yang Om Jimmy sharing kan? Pasti teman-teman penasaran itu kan? Ya nomor satu kita harus tahu background-nya dulu. Sasaran tembak kita itu harus jelas. Yang di COVID ini saya sekarang kan jarang keluar, tapi saya bantu di video call sama teman-teman. Kalau mereka minta bantuan saya cuma minta biodatanya, umurnya berapa, sehat atau enggak, dipakai sendiri atau sama suaminya, kondisi keuangannya bagaimana, saya cukup itu aja. Jadi saya ajarin mereka kepada yang mau minta sama saya bantuan itu, kamu ngomongin dulu, kalau udah kepepet, kamu jangan bilang nggak tahu. Kamu bilang, aduh Om, kemarin Jimmy itu ngomongin apa ya mas saya? Coba boleh ya tak telepon ya, nanti kita ngobrol. Sesudah orang itu masuk, ngobrol sama saya, yang kenalin saya langsung outside. Ya, kamu duduk manis, saya pegang peran. Jadi ya harus tahu dulu, Pak. Harus tahu bahwa mereka itu mampu atau tidak, gimana. Mungkin mereka dulu mau beli satu box, nggak bisa member, saya talangin dulu, tak memberin, barangnya tak kasih satu box, yang satu box tak pegang saya, atau dia beli, tapi nggak mau dimemberin. Karena saya sampai hari ini masih bicara dengan member saya, jangan orang beli produk, duitnya kamu ambil untuk upgrade. Karena kamu akan mati. Sudah ada 2-3 orang yang dia punya diamond 9 tapi hari ini nggak jalan. Apa kata saya? Terbukti. Nah ya sudah. Saking malunya ya dia udah nggak jalan, di dinding gitu aja. Jadi saya memang apa ya? Ya semangat saya aja lah. Dan saya sama produk ini saya sangat percaya. Soalnya saya nggak punya asuransi Pak Niko. Saya nggak punya asuransi. Saya tukang minum, makan saya jorok. Kalau orang pembuluh darahnya lancar, itu pasti jauh dari serangan stroke dan jantung. Itu aja pikiran saya. Pikiran saya cuma itu aja. Saya menggantungkan siapa kalau saya nggak punya asuransi? BPJS punya. Anak saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya umur sekian, saya nggak pernah mau punya pikiran untuk dibantu anak saya. Saya nggak mau. Saya harus bisa eksis. Saya bukan orang yang tidak dibutuhkan di rumah. Dan saya orang yang sangat dibutuhkan dengan anak-anak saya. Luar biasa. Kira-kira gitu. Luar biasa. Jadi teman-teman yang bisa dipelajari nih, Om Jimmy ini setiap saya MDO, setiap Zoom itu dia selalu hadir. Jadi teman-teman jangan salah loh, Anda yang hadir nggak hadir nih mukanya saya hafalin loh. Saya tahu banget Om Jimmy hadir. Jadi gini teman-teman, Om Jimmy itu apa yang dia lakukan yaitu tadi sebenarnya dia adalah identifikasi dalam prospek. Karena di prospek di NDO saya udah bilang, semakin Anda tahu prospekan Anda, semakin tinggi closingan Anda. Jelas, mampu nggak mampu, edukasi apa nggak, lihat nggak bahasa kami hampir sama. Karena Om Jimmy itu saya tahu banget dia setiap Zoom hadir. Tadi saya lagi bikin status di Instagram saya selalu bilang gini, kalau Anda aja nggak datang ke Zoom, bagaimana downline Anda bisa datang ke Zoom? Itu duplikasi teman-teman. Jadi Om Jimmy ini ngelakuin hal yang yang betul gitu loh. Makanya dia ada hasilnya. Bahwa seorang Om Jimmy bayangin nggak? Dia menerapkan ilmu prospek yang benar. Itu udah luar biasa loh. Soalnya banyak di sini teman-teman yang diminta tolong datang ke Zoom aja. Kenapa sih? Karena Anda di AFC dapat pelatihan secara gratis. Nggak pernah dipungut biaya. Anda datang tinggal datang teman-teman. Zoom full tinggal nonton di Facebook.
Dari situlah saya bisa tahu kenapa Om Jimmy prospek 10 closing pasti closing 9, paling jelek gagal 1. Bayangin nggak? Karena dia menerapkan ilmu prospek yang benar. Dia mengidentifikasi prospeknya dengan baik. Mampu nggak mampu, dia cerita sekolah nggak sekolah, yang konsumsi dia atau istrinya. Lengkap banget. Jadi kita tahu saat kita sharingin sebuah peluang atau manfaat produk, kita tahu di mana yang kita titik beratkan. Karena kita tahu apa yang dia butuhkan. Prospek, teman-teman, selama Anda nggak tahu prospekan Anda butuh apa, nggak akan ada hasilnya. Saya yang jamin, teman-teman. Anda nggak tahu dia butuh produk atau butuh bisnis, nggak ada hasilnya. Percaya sama saya. Nah, lanjut Om Jim. Om Jim, saya kan ke Semarang kemarin sama Ko Andrian, ketemu Om Jim sengaja. Terus Om Jim sekarang mulai dapat anak muda. Setuju nggak? Bener ya? 20 tahun loh. Om Jimmy sekarang, teman-teman, pasukannya udah mulai umur 20 tahun. Kenapa? Nah, yang saya mau tanya ke Om Jim, kenapa Om Jim sekarang mulai merembah ke anak-anak muda? Kan sebelumnya anak-anak tua. Kenapa anak muda? Terus ya kesana dulu deh. Kenapa sih kita seorang Om Jim, anak muda mau dengerin loh? Luar biasa loh teman-teman loh. Ya, saya punya kemarin yang saya cerita, saya punya downline satu, mungkin sekarang dia nonton, Adrian namanya, hampir sama kayak Adrian. Anak muda ini tuh dulu kenal saya di bank BCA. Waktu itu dia di customer service. Aku ngobrol sama dia. Nyong, kamu mau apa? Oh, sekian. Kamu kerja di bank. Ya. Nyong, kalau kerja di bank jangan lama-lama. Karena bapak lu nggak bakal bikin lu bank. Tapi kamu kalau kerja di bank itu kamu cari ini apa? Datanya aja. Siapa orang kaya, siapa orang ini. Ya Om, nah, lewat selang kira-kira 2 bulan, saya ditelepon sama dia. Om Jim, ingat saya, Adian, yang mana ya? Om Jim pernah ngobrol kasih petunjuk sama saya. Oh iya. Kamu kerja apa? Aku bikin teh Om, mau tak titipin dia sama Om Jim. Udah, karena tempat saya juga jual minuman, mubazir itu. Terus kira-kira 1 bulan atau 2 bulan lagi, Pak Edi pas harinya pertama kos di Semarang. Makanya saya punya upline Pak Edi itu saya nggak akan lupa. Karena saya pertama join, saya sudah bilang, kamu harus komit dengan saya dan saya harus komit dengan kamu. Apa yang kamu suruh lakukan, saya akan lakukan. Tapi apa yang saya kurang, kamu harus bantu saya. Itu komitmen saya sama Pak Edi. Luar biasa itu. Nah, orang itu datang ke tempat kosnya Pak Edi. Nah, dia bilang, Adian, Om, loh kok ketemu di sini kamu mau ngapain? Oh, aku mau nawarin laundry Om. Sekarang aku kerja laundry. Oh iya, kamu punya waktu nggak? 10 menit aja. 10 menit. Ada Om. Wes kamu duduk sini. Duduk, saya jelaskan, saya bukain buku. Saya bilang, yuk kalau mau cari uang dari sini. Aku bilang gitu. Ini duitnya, ini ladang. Kamu harus bisa nih. Udah, tak duduk, tak prospek 10 menit. Closing. Anehnya, bayar kontan. Duh, kamu punya uang dari mana? Tadi pas dapat tagihan Om tak bayar aja. Udah itu, saya tanya sama dia, Nyuh, kenapa aku berani bayar kontan? Om Jimmy itu umurnya nggak muda loh. Om Jimmy udah 70 tahun. Om Jimmy nggak kerja ini itu Om Jimmy sudah nggak kurangan. Tapi kenapa Om Jimmy mau bawa contoh di tas, bawa buku, bawa segala macam? Kenapa Om? Itulah yang menjadi saya. Bahwa barang SOP yang saya tawarkan ini, itu punya nilai sesuatu sehingga Omnya yang dia anggap saya itu masih mau kerja. Nah, itu. Nah, singkat cerita, dia kerja, mulai senang, berhenti. Berhenti, saya tidak pernah
WA dia lebih dari 1 minggu sekali pasti saya WA. Bahkan saya kalau bicara sangat keras sekali sama dia. Sampai saya bilang, Nyo, kowe jangan tersinggung ya. Kowe itu tumpuannya Om Jimmy menjadi leadernya anak muda di sini. Om pasti nggak salah lihat. Nah, dia mulai bohong. Dia bilang, Om, wah saya pindah rumah di foto. Om, saya lagi repot. Om, saya belum bisa fokus. Om, enggak apa-apa. Aku terus omelin terus, aku ada berita Zoom tak kasih, ada produk tak kasih, semua tak kasih. Tak kasih semua. Tapi Tuhan itu memang menunjukkan sesuatu yang beda. Pada waktu kemarin Niko datang, aku ngomong sama dia. Kamu sekarang udah kemarin kok bisa closing lagi mulai jalan ya? Ya Om, aku lagi mulai jalan. Ya udah, kamu ikut Om, dengerin ya. Dengerin ketemu Adrian. Wah, tambah gila lagi. Besok paginya dipanggil semua itu timnya dia. 10 orang. 7 sudah jadi member, 3 belum jadi member. Di situ tak cuci darah lagi. Dah malam itu tak habisin semua lagi. Saya bilang, ini teman-temannya Adrian ya. Kamu di sini ada yang sudah member, ada yang belum member. Saya tidak butuh uang kamu 3.300.000 kalau kamu tidak mau kerja. Percuma. Tapi kalau Anda mau bekerja, saya di belakang Anda. Akhirnya saya bawa barang juga. Yang 3 itu closing. Foto ditunjukin Pak Adrian itu sehari yang 30 juta, semuanya jadi gila. Nah, akhirnya belum selang Niko belum berapa lama kan ini. Betul. Pulangnya tak jelasin lagi Dubai. Kamu harus bisa ambil Dubai. Kamu harus begini. Langsung dia upgrade. Terus sekarang setiap hari 1 atau 2 tetap. Nah, inilah jawaban dari Tuhan buat dia. Kalau ini jadi, Niko, ini luar biasa. Dan bisa digabungin sama yang 80 orang yang di Semarang semua itu. Sekarang saya punya member yang lama-lama yang beda umurnya nggak beda jauh sama Adrian ini, saya suruh gabung. Nah, dan nanti kita ketemu. Yang penting ketemu makan gratis tempatnya Om. Kamu milih yang mana? Kira-kira gitu nih. Oke teman-teman, yang bisa kita pelajari bahwa di prospek teman-teman, saya di Indio juga udah bilang 80% orang closing by emosi ya. Jelas Om Jimmy bisa banget bawa emosi itu karena dia presentasiin siapa diri dia dan kenapa dia mau bergabung. Anda pun tadi bisa lihat, kita bisa belajar dari Om Jimmy bahwa dia selalu jelasin. Orang bahkan bisa lebih mau join ini karena orang tahu siapa Pak Om Jimmy dan kenapa dia lakukan bisnis ini. Makanya di Indio selalu dibilang, teman-teman, hal pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus sharingkan. Kenapa Anda mau bergabung di bisnis ini? Itu adalah kalimat closing yang paling powerful. Tadi Om Jimmy ini cerita. Dan ada yang satu hal yang bisa kita pelajari lagi hari ini. Om Jimmy prospek siapa aja, teman-teman. Itu di bank aja dia duduk, dia bisa prospek. Itu anak muda itu betul ya Om, ketemu dari bank ya Om ya? Betul, Bank BCA. Jadi dia customer service, Om Jimmy pas datang ke bank, Om nawarin. Nah, teman-teman, banyak di saya ada yang bilang gini, saya udah nggak ada daftar nama, nggak ada daftar nama, bikin 100 aja nggak ada daftar nama. Ketika orang lain, usia yang 71 tahun, Om Jimmy, dia prospek siapa aja. Anda bisa lihat nggak hasilnya beda. Dari situlah teman-teman saya undang Om Jimmy di sini apa? Biar dia buka pikiran kita semua. Karena saya sendiri terinspirasi sama beliau. Setiap Semarang lihat dia semangatnya itu nggak pernah padam, naik. Apalagi kemarin dia bawa anak-anak muda. Tadi juga kata-katanya dia bilang ke upline-nya Pak Edi, saya juga kenal Pak Edi, dia bilang mendingan downline kita yang nggak jalan kita buang aja. Kita fokus, bukan masalah buang teman-teman, karena nggak boleh Anda fokus ke orang-orang yang energinya negatif. Anda akan habis energi, Anda akan disedot, dibawa ke lingkungan dia. Sedangkan kita ada di lingkungan-lingkungan yang positif. Om Jimmy, saya rasa gini teman-teman, kalau Om Jimmy bisa lakuin itu, siapa aja, Anda juga mestinya bisa. Karena kita semua orang punya talenta masing-masing.
Nah, Om Jimmy, sekarang lagi boleh nggak sih Om sharing ke saya, nggak selalu tentang AFC ya. Om Jimmy boleh nggak sharing impian Om Jimmy apa sih Om? Di usia Om Jimmy sekarang. Halo? Ya, gimana nih, Ko? Ya, saya mau tahu impian Om Jimmy apa sih Om? Nggak selalu di AFC aja sih, tapi saya mungkin mewakili teman-teman mau tahu aja. Apa sih impian Om Jimmy sekarang, di mana Om Jimmy mungkin udah punya semuanya, udah join AFC dan cukup sukses, karena saya yakin kalau udah Ronin income-nya pasti 50 juta ke atas. Pasti teman-teman, satu titik. Kalau Anda punya 3, at least Anda udah punya 70 sampai 80. Itu pasti, karena kalau Ronin hitungannya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Om Jimmy. Om, impian seorang Jimmy Susilo apa sih? Masih ada nggak sih impian itu? Karena Om punya semuanya. Masih nih, Ko. Saya tidak mau kun, saya tidak mau berhenti mencari uang sampai saya dipanggil Tuhan. Saya belum mantu nih, Ko. Saya punya 2 tanggung jawab. Anak saya lagi 1 dan anak perempuan 2. Tapi anak saya juga sudah siap untuk tidak ganggu papa. Dia sudah punya rumah sendiri, bisnis dia penghasilannya cukup bagus. Ya udah. Tapi saya sebagai orang tua, saya nggak mungkin. Mimpi saya masih banyak, masih banyak. Karena saya gini ya, semua bisnis saya dari awal itu adalah dari mimpi. Ini rada flashback sedikit. Boleh, Saya boleh. ceritain. Boleh banget. Ya, saya tuh punya mimpi. Saya dibesarkan tidak dari anak orang kaya, tapi saya tidak dari anak orang susah. Saya sangat kemarin waktu Pak Ernest kasih Zoom ini, dia bilang impian yang melekat di belakang itu saya, Pak. Saya kalau sudah punya ya, umpama saya pengen mobil. Saya kalau ke Jakarta itu saya nggak tahu jalan. Saya tidur di rumah teman saya. Tak ajak nonton mobil itu dia nggak mau. Dia bilang apa? Lu kere sekarang, mimpi lu cari mobil. Lu sudah lah, kamu antar saya. Dan saya jalan di mobil itu, dan yang saya suka, saya buka pintunya, saya masuk. Saya cuma bilang gini, Tuhan, someday I can buy. Itu saya. Saya tidak bisa beli sepatu Beli ini. Saya masuk di counternya sepatu Beli. Pakaian saya perlintik, pasti penjaga counternya nganggap saya orang kaya. Saya bilang, saya tunjuk modelnya, saya pilih, saya bilang 2 coba saya pakai di kaki saya. Saya sambil jalan, saya panggil aku. Tuhan, saya bisa pakai, tapi nggak boleh keluar dari pintu itu. Tuhan kasih saya. Tuhan kasih saya. Sampai saya bisa bebas keluar dari pintu itu. Jadi semua yang saya kerjakan di bisnis ini, awalnya dari mimpi. Saya di forum ini nggak perlu malu ya. Saya itu nggak punya ijazah SMP. Saya itu nggak punya ijazah SMA. Tapi saya mimpi punya real estate. Dan terbukti saya bisa. Dan pegawai saya insinyur. Sampai kalau tulis surat sama saya, insinyur Jimmy Susilo. Saya punya 2 real estate, 3 kira-kira karir saya jual kira-kira ada 300 rumah. Yang semua saya bangun sendiri dan saya jual sendiri dan tanpa pakai agent properti tidak ada 10%. Karena saya orangnya suka mimpi. Dan orang ternyata saya kalau baca-baca buku, kalau sesuatu tidak dari mimpi, itu nggak bisa. Sekarang apa nih? Saya cuma pengen apa? Kalau Tuhan izinkan saya September ini saya bisa samurai. Tak tempel itu di atas meja tulis saya. Meja tulis saya di dalam kamar. Setiap pagi gambarnya samurai tak tos samurai. Tos samurai. Kira-kira gitu nih.
Keren banget Om Jim. Saya terharu sekaligus kagum ya, maksudnya saya nggak sangka bahwa ada orang yang benar-benar jalanin dari NDO ini. Karena di NDO saya dulu awalnya juga merasa ada nggak sih orang yang mau ngikutin ini. Karena saya bilang suruh bikin status daftar nama, saya jujur aja ya teman-teman ya, banyak teman-teman nggak buat. Saya dalam hati maksudnya kalau Anda ingin sukses, tapi kalau Anda nggak mau step by step-nya, bagaimana Anda bisa sukses? Waktu saya bilang Anda harus visualisasikan impian Anda, tempel di tempat di mana Anda lihat, saya juga jujur aja teman-teman, di hati kecil saya juga merasa Anda nggak mungkin buat. Jujur aja. Dan di situ saya sedih, karena saya tahu bahwa saya betul-betul serius ingin bantu Anda sukses, tapi Anda sendiri nggak sampai ke sana. Anda nggak mau lewati step-step itu. Dan hari ini Om Jimmy kasih tahu bahwa dia lakukan itu. Dia lakukan prospek itu seperti apa. Dia lakukan closing itu seperti apa. Dia lakukan bentuk impian-impian dia yang dia print, dia tempel. Setiap pagi dia bangun, dia tos sama samurai. Dan saya yakin, tanggal 25 September nanti, tahun ini, Om Jimmy pasti jadi samurai. Puji Tuhan. Saya yakin. Karena saya ini merinding nih teman-teman nih. Saya benar-benar merinding kalau Anda bisa lihat. Karena susah jadi saya yang salah satu penanggung jawab untuk jaringan ini agar sukses. Dan Anda semua nggak lakukan step by step itu. Karena saya bilang selalu orang hebat itu teman-teman, kayak level Om Jimmy atau siapapun itu yang sukses di sini. Orang hebat itu bukan dari masa lalunya. Orang hebat itu dia berani kosongkan masa lalunya, tinggalin jubah dia, dan dia belajar dari nol. Hari ini kita semua belajar dari Om Jimmy, termasuk saya juga, bahwa itu ternyata mungkin. Bahwa NDO saya ternyata, NDO kita di AFC itu dilakukan itu saya happy banget. Karena susah bagi saya menanggapi keluhan bersama Anda berjuang di lapangan, tapi Anda sendiri nggak lakukan itu. Itu yang susah di hati saya, di hati kecil saya sesungguhnya gitu, bahwa lu aja nggak buat daftar nama, lu aja nggak bikin list-list impian, lu aja nggak prospek dengan baik, mana bisa sampai. Itu yang saya selalu di hati kecil saya selalu, bukan nangis ya, maksudnya kayak saya ada di orang yang saya tahu nggak akan sukses. Maaf kata gitu. Dan saya mau terima kasih Om Jimmy hari ini. Om Jimmy buka lagi semuanya. 71 tahun teman-teman. Bagi orang mungkin usia tua, tapi bagi seorang Om Jimmy jelas dia nggak merasa tua. Itu masalahnya. Itu masalah kacamata aja. Di saat orang lihat dia, kayaknya ini, dan dia buktiin yang lebih. Nah Om, sekarang mungkin teman-teman, karena kita udah jauh juga, teman-teman, makasih ya yang nempel ke Dubai, Torreda, Bushido, terima kasih ya. Stepnya step by stepnya ada di NDO. Mudah-mudahan Senin depan kita NDO. Nah, teman-teman, ada yang mau nanya nggak Om Jim ke Om Jim? Ini adalah saya akan kasih kesempatan Anda untuk bertanya ke Om Jimmy. Please chat, di chat aja nanti saya bacain. Nanti Om Jimmy akan jawab. Karena kalau saya jadi Anda pasti saya akan bertanya ke dia. Karena dari 200.000 member, saya punya Torreda kurang lebih hanya 100 orang. Kurang lebih. Dan itu salah satunya Om Jimmy yang lagi fight ke samurai. Saya dalam hati kecil saya akan berdoa khusus semoga Om Jimmy tahun ini bisa samurai. Dan saya yakin pasti. Saya yakin pasti. So teman-teman, ada yang mau nanya ke Om Jimmy? Saya rasa Anda pasti mau nanya. Kalau saya jadi Anda, saya akan tanya. Mumpung ada kesempatan itu. Samurai itu apaan? Waduh. Samurai itu ada rank di annual rank kita ya, teman-teman. Om Jim, ada yang ditanya, bagaimana cara Om Jim menggali kebutuhan 10 prospek Om? Jadi waktu Om prospek, bagaimana Om menggali kebutuhannya Om? Ya, karena kita kan sudah tahu ya Pak Niko, kita orang Semarang. Kira-kira orang itu siapa? Saya pasti tahu. Punya duit enggak? Pasti tahu. Tapi dalam pikiran saya, ini orang tidak hanya punya uang yang bisa menikmati. Saya tunjukin dulu, makanya kalau saya SMS-nya itu nggak masuk, saya mesti komplain. Jam itu juga komplain. Karena saya saya itu sering nungguin SMS. Begitu nggak masuk, saya komplain. Karena saya sudah tahu PR saya berapa. Nah, itu tak tunjukin dia. Sesudah tadi dia bicara umpamanya dia tentang produknya, boleh. Tapi
Endingnya saya bilang, tak pesenin satu kok. Kalau cuman beli pengalaman saya, sekaya apapun, pasti beli. Nah, itu senjata saya. Terus saya bilang, saya sekian umur saya, ini SMS konnichiwa saya. Yang semua terrecord dari awal sampai sekarang. Itu yang membuat mereka jadi harus jualan chip. Ya. Nah, kalau aku nggak punya teman, kasih nomor teleponnya ke saya. Tapi awalnya, Anda tidak akan saya tinggal. Seperti kata Niko kemarin, kita punya utang. Mereka ngadain duit itu buat saya. Kadang-kadang saya ingatkan lagi. Kamu sudah sampai punya 3 titik. Kamu ini, itu uangnya hilang. Mungkin dulu kamu jual sebagian, ya saya nggak tahu. Jadi, saya rasanya kalau apalagi bisa one by one ya, ketemu ya. Saya paling nggak suka ketemu di atas 3 orang. Nggak, saya nggak suka. Member cuma 2, calon member cuma 2. Pasti dua-dua habis sama saya. Saya kalau punya arisan, saya nggak mau bicara di tempat arisan. Kalau nanti ada yang ngomongnya nggak enak, saya pasti nekat. Nah, saya nggak suka. Jadi saya lebih baik person to person, apalagi sekarang ini, wah buat saya oke banget nih. Saya COVID di rumah, bayangin itu, restorannya udah morat-marit, kalau saya di rumah nggak ada kerjaan, apa saya nggak gila? Saya tetap duduk di meja ini jam 8 pagi, saya sudah duduk di meja ini. Dan kalau mau lihat arsip saya nggak cuman buku loh nih. Kertas-kertas kayak gini nih, kira-kira sudah setebel ini. Buku saya punya. Jadi karena saya sudah usia, kalau saya nggak catat saya pasti lupa. Saya kalau dapat member apa itu untuk presentasi sama member atau jelasan, saya tuh rasanya tuh bahagia, bukan terpaksa, tapi saya bahagia. Saya bisa menunjukkan obat yang bagus, apa suplemen yang bagus dari salmon ini, kamu bisa dapat uang, kamu bisa apa. Saya kalau ditolak ya bilang nggak apa-apa lah. Tapi saya mesti bilang, kamu kelihatannya galau. Apa yang kamu malu untuk cerita sama saya? Tapi aku tahu, kamu galau. Nanti pulang kamu telepon saya. Atau saya kamu telepon. Keren. Jadi saya sebetulnya untuk prospek closing itu buat saya nggak susah. Cuma nyusun jaringan ini yang susah. Sangat gampang kalau saya closing. Oke, Om ada next pertanyaan. Ini ada Adrian, The Next Level Semarang. Ini downline-nya Om ya kayaknya ya? Ya. Oke, ini upline-nya Om namanya Adrian, downline juga namanya Adrian, ini calon Bushido nih. Soalnya Adrian di kita Bushido nih. Nanti AFC Adrian, The Next Level Semarang, saya akan panggil videonya untuk Anda bantu sharingin tentang bagaimana sosok Jimmy Susilo di mata Anda ya. Nanti ya, setelah sesi Q&A ini. Oke, ada pertanyaan dari Reza Andika, nih milenial juga, income udah 140 juta kayaknya ada nih, Reza Andika ini. Nah, dia nanya ke Om Jim. Om Jim mau nanya, kayak Om umur udah 71 seperti sekarang, apakah cara yang diduplikasikan ke AFC merupakan cara yang Om Jimmy untuk kembangin bisnis Om Jimmy sekarang? Karena pengen belajar gaya berpikir sudut pandang dalam pengalaman bisnis Om Jimmy sendiri. Jadi pertanyaannya adalah apakah cara yang diduplikasikan ke AFC merupakan cara yang Om Jimmy untuk kembangin bisnis Om Jimmy sekarang? Ini Reza yang tanya. Iya, Reza Andika Om, anak muda yang kemarin home top. Ini downline Jovi Semarang yang kita ketemu. Ya. Niko masih ingat waktu dia buka di Zoom. Ya. Saya dengar dia, saya nangis.
Dan malam itu juga saya chat sama Niko. Niko kelihatannya sekarang sudah mulai generasi muda yang mesti jalan. Saya duplikasi itu sebetulnya gampang. Karena kalau dulu kita sekolah nembak, itu bisa nggak naik sekolah. Nah sekarang ini suruh nembak, direstui. Apa susah? Karena saya tidak males. Saya ke Surabaya pernah, saya ke Jakarta pernah, saya ke Bali pernah. Setiap Zoom saya tidak pernah buka, tapi nggak saya dengarkan nggak. Saya harus konsentrasi itu, bahkan saya nggak mau terima telepon. Karena sekarang, apalagi sekarang ini, di Zoom ini sangat-sangat banyak manfaatnya. Dengan orang yang sama, bicara yang sama, itu pasti ada satu dua kata patah yang berbeda. Jadi Reza, Anda ikuti aja orang-orang yang sudah sukses seperti Pak Niko, Dr. Luigi. Aku salut dengan Anda punya perjuangan. Itu namanya duplikatnya Om Jimmy. Jangan menyerah. Ya, itu duplikatnya. Reza Andika harus tahu ya, si Reza. Tadi saya sepedaan sama dia. Saya sore sepedaan sama anak-anak ini. Karena mengurangi berat badan, berakhir di restoran Padang. Tadi saya sama Reza sepedaan. Reza harus tahu waktu kamu home talk, Om Jimmy langsung WA saya. Dia bilang, dan dia juga ceritain bahwa dia langsung nangis waktu dengar Reza Andika home talk. That's why saya selalu bilang, teman-teman Anda harus hadir di Zoom ini. Karena Anda ingat coba deh. Sekali Anda lewatkan pertemuan ini mungkin itu adalah pertemuan terpenting Anda. So jangan pernah lewatin, karena nggak tahu kita kapan kita bangkit, Tuhan bangkitin kita. Mungkin di timing-timing seperti ini, teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi Om Jimmy ya. Om Jimmy tadi bilang kan gengsi awalnya. Nah, gimana melawan rasa gengsi itu? Dan pertama kali prospek ke orang yang tidak kenal bagaimana, Om? Ya, saya nggak sombongkan diri ya. Saya kalau di Semarang sebetulnya itu kayak gini ya. Keluarga saya itu orang Semarang semua. Kayak public figure tapi bukan artis. Saya, adik perempuan saya, keponakan-keponakan saya, itu dikenal orang di Semarang. Bayangin nggak Niko, saya bawa tenteng tas, bawa SOP, terus saya tawar. Itu saya nggak bisa. Tapi saya nggak menyerah. Itu suara Tuhan selalu masuk. Kenapa kau malu? Aku belum bisa menerima Tuhan. Aku belum bisa menerima. Tuhan bicara lagi. Itu ada orang sakit. Kamu masih malu. Kamu nggak mau sembuhkan dia. Akhirnya aku bertekad. Saya pulang dari kapal itu. Saya bilang, saya tanggalkan semua. Saya harus berani. Kamu jual apa? Aku jual obat, bukan obat. Aku jual. Mau kasih tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk orang yang sakit dan kesempatan untuk cari uang. Kalau kamu nggak mau dengerin, nggak apa-apa. Kamu berarti hilang satu peluang. Tapi nanti kalau kamu butuh lagi, nama Jimmy di Semarang kan kamu sudah tahu semua. Kamu bisa telepon saya. Hampir setiap saya makan maupun ke mall maupun kemana itu pasti semua itu kenal saya. 80% lah yang tahu saya pasti. Sekarang teman saya punya anak, anaknya tahu saya nggak tahu dia. Nah ini anak muda ini sekarang yang saya mau garap ini. Mau saya kawin-kawinin nih sekarang anak muda, grup sana, grup sini, grup sana, grup sini. Ayo kerja. Kita tidak ada crossline. Kita keluarga besar AFC. Ayo kita sekarang kerja. Om Jimmy di belakang kamu. Ada yang bilang nih, Om Jimmy ketemuan yuk, bagi-bagi ilmunya saya di Semarang, Om. Tapi itu teman-teman tahu ya, tadi Om Jimmy udah jawab sih, bagaimana dia carain gengsinya, karena dia bilang dia malu, lalu Tuhan bilang kenapa malu, ada orang sakit di sana,
Anda masih mau malu. Sama aja sih teman-teman. Anda yang jalanin bisnis ini, ada orang sakit atau ada orang yang Anda lihat kira-kira Anda bisa bantu secara ekonomi. Dan penghalangnya hanya Anda. Kenapa Anda nggak kalahin diri Anda? Karena mungkin aja waktu Anda datang suatu hari, dia akan berterima kasih sama Anda. Bayangkan nggak sih, langkah kecil Anda kalahin diri Anda. Soal gengsi, malu, atau apapun bahwa Anda pemain MLM lah yang citranya buruk itu. Saya juga nggak pernah malu, teman-teman. Saya keluarga besar semua nggak ada satupun yang main MLM. Waktu saya masuk di MLM, kerja di mana? Di MLM ya? Mau dia gunjing saya atau apapun, saya nggak lihat di situnya. Tapi saya lihat apa yang saya lakukan ke orang ini. Ketika ada orang yang terbantu ekonominya, saya udah bilang, waktu di LOP nih teman-teman, kalau kan kita semua nggak bisa ketemu ya. Saya setiap presentasi saya bilang, ini ada 500 orang, saya lagi presentasi. Satu aja dari 500 orang ini, hidupnya berubah. Atau satu orang aja hidupnya yang selama ini sakit, minum obat-obatan banyak nggak sembuh-sembuh, udah habis ratusan juta nggak sembuh juga, dan minum SOP terbantu. Bagi saya lunas 459 nggak bergabung kek, ngapain kek, bagi saya satu orang aja cukup untuk saya bantu. Saya udah lunas semuanya. Itu saya. Dan saya yakin Om Jimmy punya rasa itu karena kita punya visi yang sama. Semakin Anda upgrade diri Anda akan ketemu visi yang lebih. Jadi hal-hal soal malu, gengsi, teman-teman malu sama gengsi nggak bisa dibakam. Itu loh teman-teman. Makanya saya bilang, orang kecilin bisnis MLM, saya bilang, apa jeleknya bisnis ini? Kalau saya bisa bantu orang secara ekonomi, saya bisa bantu orang secara medisnya. Apa yang jelek di bisnis ini, kasih tahu saya. Saya selalu bilang gitu ke dia. Selama saya nggak mencuri duit Anda, selama saya nggak malu-maluin downline saya nggak nipu downline saya, maka saya harus bangga jalanin bisnis ini. Saya yakin Anda teman-teman yang di sini, kalau Anda punya rasa yang sama, suatu hari ketika ada orang berterima kasih sama Anda, atau siapapun itu kayak Pak Jimmy, Pak Niko, Pak Ari, atau Bu Deviana yang nanya, atau Pak Eka, bahwa dia bilang gini, makasih ya, saya udah dikenalin AFC. Maka itu semuanya akan berlalu gitu aja. Soal gengsi dan malu. Oke teman-teman ya, ini pertanyaan jadi banyak banget nih. Saya akan pilih-pilih ya teman-teman ya. Siap. Mahal, MLM, males cari orang. Bagaimana menyikapi hal seperti itu Pak Jimmy? Katanya mahal, MLM lah, males cari orang. Om Jimmy bagaimana hadapi orang yang ngomong gitu? Itu kata-kata majemuk yang biasa saya tangkap. Ya, karena saya tadi awal saya sudah bilang, saya ini entrepreneur, saya ini pengusaha. Multi level ini adalah satu produk. Saya gampang kok, mahal, pasti. Pengen sembuh nggak? Nah, kadang-kadang begini, ada orang datang berdua itu laki gini ada baiknya dan tidak ada baiknya. Karena pasti ada alasannya. Saya gampang, saya sering sekali. Mahal. Besok saya kirim supir 1 kok. Jim, ini apa? Minum dong. Gratis, betul. Loh, kok gratis gimana? Ini Pak, karena you nggak mau keluar duit dan you selalu bilang mahal. Dan sebetulnya itu tanda petik, you butuh itu obat ini setan. Kita kasih gratis. Kalau you mau minum setiap hari dan sesuai aturan. Kalau nanti you minum sedikit aja yang you rasain. Jangan bilang sembuh ya. Oh tidur saya lebih enak. Oh apa itu tenaga saya lebih. Karena itu yang saya rasakan dari awalnya. Saya nggak ngerasain apa-apa kalau boleh jujur. Tapi sekarang pembuluh darah saya jadi bagus, mungkin kulit saya jadi bagus, tenaga saya itu yang hasilnya. Kalau saya nggak sakit kok, ya saya nggak mau dong. Dibilang nggak, kamu sendiri pernah loh, saya nggak mau sakit kok. Justru sebelum saya sakit. Jadi orang kalau bilang sama saya mahal itu langsung saya kunci. Oh ini jawabnya ini aja. Lu nggak bakal lari. Dan jangan malu terima gratis dari saya. Sementara you gratis. Tapi kalau you jujur sama saya, you enak buat you.
you beli sama saya. Nanti tak memberi. Untuk selanjutnya, you dapat dari bonus itu, you kayak dapat cashback. Kira-kira begitu, Pak. Kalau bilang mahal itu, wah, kecil Pak jawabnya itu. Kalau menurut saya. Keren. Dibilangi money game karena nanti ya kalau kita bahas yang seputar terlalu teknis ya teman-teman. Ini saya lebih mau Anda bertanya soal di Om Jimmy-nya ya teman-teman ya, karena cara orang closing, cara orang prospek pasti beda-beda. Jadi nggak bisa dipukul rata juga. Anda mau tanya hal yang terlalu teknis, saya rasa percuma juga. Karena Anda harus belajar aja apa yang bikin Om Jimmy terbakar, apa yang Om Jimmy percaya, apa yang pengalaman Om Jimmy lakukan. Kalau Anda udah tanya level prospek sampai terlalu ini. Ada yang nanya nih Om, bagaimana jika calon prospek bilang mau dan tertarik, tapi setiap ditanya katanya belum punya uang, padahal terlihat berada. Kalau kita ada yang jamin dan orang itu tahu siapa, kalau saya utangin, nggak masalah. Kalau saya sudah mau bantu orang, saya utangin, saya jadiin member. Jadi dia punya penghasilan bisa buat bayar saya. Saya kadang-kadang nggak cuma ngutangin, ini kamu bawa 1 box atau 2 box kamu jual. Kamu komit sama saya. Kamu nggak punya uang, kamu dalin mau. BO. Nggak mau kamu jalan. Tapi jangan nggak komit loh ya. Dan Tuhan itu nggak pernah aku nego sampai sekarang 1 dus pun nggak dibayar, nggak ada. Ratusan dus sudah saya lempar cara begitu. Sampai Edi itu bilang, Jim, kamu kalau cara begini ya, kamu nggak bener, udah Ed, nggak apa-apa. Investasi ya. Buku itu Niko, buku mungkin sejak saya gabung sampai sekarang, lebih dari 20 juta uang yang saya buang untuk saya bagi-bagi. Sampai detik ini. Setiap member saya kasih 1 buku. Biarpun membernya downline saya kasih 1 buku. Karena itu pegangan. Orang itu bata. Tapi ada yang, wah nggak usah, mahal, nanti kasih PDF, kasih apa. Ya bisa sih, kalau kamu jelasin saya pakai PDF, tausir kamu. Baca aja saya susah. Kira-kira begitu. Oke, ini ada AFC Adrian, downline-nya Om Jim yang anak muda ini. Saya akan panggil ya. Ya. Tunggu, saya akan panggil, biar dia ajak. Saya mau tanya tentang bagaimana pendapat dia langsung. Halo? Halo, Wah. Ya, oh ini anak mudanya. Ya. Boleh nggak kamu sharing ke kita semua, bagaimana sih cara kamu pertama kali di prospek sama Om Jim? Lalu apa pandangan kamu tentang Om Jim sih selama kamu bergabung? Kan katanya sempat hilang-hilangan, bohong-bohongan. Nah, boleh nggak sih share bagaimana awal kamu bergabung? Prospeknya seperti apa? Lalu apa yang bikin kamu bergabung? Oke, jadi gini, awal-awal kan aku diajak sama Om Jimmy. Waktu itu kan aku lagi muter keliling untuk laundry, karena saya kan jalanin laundry hotel ya, Koh ya. Jadi laundry hotel kan saya kan harus masukin masukin ke proposal seperti itu. Nah, waktu itu Om Jimmy, saya waktu itu sudah agak samar-samar lupa namanya gitu loh. Cuma kan waktu itu beliau memang nasabah saya. Setiap kali cetak buku tuh pasti Om Jimmy mintanya sama saya waktu itu. Nah, setelah itu saya berpikir ditawarin kan dengan bisnis AFC, saya seperti itu. Saya kembali lagi waktu itu, saya cuma melihat satu hal. Saya dulu pernah gagal di MLM. Saya sampai pernah 3 kali saya join di MLM, saya gagal. Dan baru kali ini saya jalan dan berhasil juga karena Om Jimmy. Saya tiap hari juga benar-benar dimarah-marahin kayak anak sendiri. Jadi saya sudah menganggap Om Jimmy itu kayak orang tua saya sendiri. Bahkan saya punya orang tua juga kadang tidak dukung saya di sistem MLM ini. Dia bilang selalu, kamu kenapa kok sampai mau keliling-keliling seperti itu? Dia bilang kayak gitu, kamu fokus di laundry, kamu pasti akan sukses. Apa kamu kurang di laundry? Dia bilang kayak gitu. Penghasilan dalam 1 bulan sudah 30 juta pasti di depan mata. Dia bilang kayak gitu. Nah, saya cuma bilang,
kalau di laundry saya sukses, saya bilang cuma saya yang sukses, saya bilang gitu. Tapi kalau saya bisa jalankan bisnis ini, teman-teman saya, adik saya, saudara saya bisa bantu dan bisa membawa mereka semua jadi sukses. Itu mimpi saya sih sampai sekarang, yang makanya saya selalu bilang sama teman-teman saya, ayo kamu tak joinkan. Saya bilang, ada yang beberapa saya tak joinkan gratis juga ada, tapi 1-2 sahabat saya sampai sekarang ada yang belum jalan juga. Saya bilang, kamu sukses, saya bilang gitu. Kamu maju, saya maju. Ayo sukses bareng, kerja bareng, support bareng, kita bikin tim di Semarang. Ada yang sampai bilang, oh ini kan kamu grupnya Jovi ya. Grupnya Jovi kan kalau yang di Semarang paling terkenal. Udah ikut grup Jovi aja, pasti kalau di grup Jovi nanti banyak dikasihin kaki, dia bilang kayak gitu. Karena di Jovi kan sudah terkenal, dia bilang kayak gitu. Kenapa kok kamu takut? Saya bilang, kita punya trik-trik sendiri kok. Memang kamu kalah kenalan sama Jovi, saya bilang gitu. Pasti kamu bisa, tak bilangin. Aku juga membangun grup ini dari nol kok. Aku bilang. Jadi kalau kamu udah kalah spare, kamu ya pasti kalah, tak bilangin. Tapi kalau kamu mau berusaha, pasti kamu berhasil. Saya sampai detik ini, sampai mulai ini saya masuk ke selebgram. Saya follow up dia. Sampai ini saya kenal sama anak salah satu toko Mas Bagong. Saya tawarin, saya prospek, supaya biar apa? Kita punya trik-trik sendirilah. Pasti kita bisa, suatu saat bisa. Kalau kamu sudah ngomong nggak bisa, pasti susah. Aku selalu bilang gitu kok. Oke, terus sosok Om Jim gimana menurut Adrian? Kalau sosok Om Jim, saya waktu itu kenapa mau join? Karena saya bilang waktu itu, ya itu yang sudah diomongin sama Om Jimmy. Loh, sudah umur 72 tahun ya, saya bilang terus terang, loh Om Jimmy kan umur 71 kan, dia sudah punya agama candi, dia sudah anaknya sudah jalanin tavern, terus ada yang jalanin ismen, itu kan benar-benar suatu kafe yang besar-besar di Semarang gitu loh. Saya sampai bilang, kok kamu mau jalanin toh Om? Saya waktu itu sudah sempat nggak mau karena saya sudah pernah gagal di MLM. Saya bilang, waktu itu dia bilang, saya bimbing, saya pasti bisa. Oke Om, saya langsung join karena saya lihat semangat Om Jimmy. Saya coba sekali lagi, kalau gagal saya tidak mau lagi. Saya bilang seperti itu, makanya saya langsung join. Waktu itu saya di tas memang benar-benar ada uang, habis dari nagih hotel 1, dia bayar cash, langsung saya spekulasi itu. Padahal waktu itu sebenarnya saya mau bayar buat karyawan saya. Oke. Makasih ya Adrian ya, sharingnya ya. Iya, oke, makasih. Oke, ya saya juga namanya tiap narasumber selalu bawa cerita sendiri ya. Saya juga nggak masuk akal. Boleh tahu nggak sih Adrian umurnya berapa, maaf tadi? Saya 26 kok. 26 tahun. Iya. Yeah. Saya jujur aja ya teman-teman, nggak pernah ada bayangan seorang Om Jim 71 tahun bisa closingin anak 26 tahun. Dan sekarang jaringannya mulai jalan, Adrian juga mulai rasa. Tapi ya teman-teman semua mudah-mudahan hari ini, saya nggak mau kita terlalu bertele-tele ya, kalau memang topiknya habis-habis, apa yang saya bisa kita serap dan inspirasinya udah banyak. Satu, Om Jim selalu bilang, saya akan flashback ulang ya teman-teman, biar kita semua tahu ya, bahwa pentingnya Zoom ini Anda hadir. Kenapa teman-teman? Karena Anda setiap orang yang bawa di sini pasti adalah orang pilihan. Teman-teman harus tahu. Kami punya 200.000 member lebih sekarang. Sekarang lagi, saya lihat terakhir sekarang kita lagi going 220.000 orang. Siapapun yang ada di situ pasti dipilih teman-teman. Dan pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Karena setiap orang unik. Anda bisa belajar dari Om Jimmy, dari Reza, Andri Valentinus, Yohanes, Adrian, Budi Darwin, Dr. Luigi, kita bisa belajar semua apapun itu. Jadi ingat, setiap Zoom yang tidak Anda hadiri, mungkin itu adalah pertemuan terpenting Anda di hidup Anda. Yang bisa buka mindset atau bangkitin Anda, jadi nggak ada. Anda akan begitu-begitu aja. Saya mau